nikmat kesempatan sehingga acara tasyukuran, kalau tidak salah di belakang tiang ini ada tulisan 2 tasyukuran untuk hidangan dan tasyukuran untuk ibadah. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur. Selamat dan salam kita aturkan kepada dunia alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, lanjutan dan semua umat beliau. Mudah-mudahan kita setelah hidup tempat ini kelak di yaumul akhir diberikan syafaatnya, amin. Dari lamun yang titik mic atau pegang mic ini merasa yang dari kampanye doang ini jadi akurat. Tadi pembawa acara MC menyebut dia sebagai bupati, keliru ini. Nah, jadi harus ada tambahan di situ, bupati terpilih. Nah, kenapa disebut bupati terpilih? Karena dia belum dilantik. Ini insya Allah apabila tidak ada perubahan, baru yang boleh disebut bupati setelah tanggal 10 Februari 2024, kira-kira tinggal 1 bulan. Mudah-mudahan tidak ada hambatan halangan nih, baru perlu boleh sebut yang bupati. Kalau makin ini kita haji Ron sudah nih, atau bupati terpilih itu nih. Nah yang kedua, mara isi dan sampai si pertama baru nih, namun yang milik marah nih ke karena suasana masih terlalu lama kita berjuang kemarin. Mari dengan milik kampanye doang ini. Nah sehingga nanti tiang tentu akan menyampaikan beberapa hal pada saat ini di hadapan publik semuanya. Ada nama jidal, ada kibas segala macam. Makin Bapak Tuan Guru punya porsi. Kemudian bagaimana hikmah hitanan juga, nanti juga Bapak Tuan Guru punya porsi. Porsi tiang napi, porsi tiang adalah menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah yang hadir, yang kebetulan memilih tiang, yang kebetulan memilih tiang kemarin sehingga terpilih jadi bupati. Maka ini adalah kesempatan yang paling bagus untuk yang sampaikan matur kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada tiang. Mudah-mudahan Lombok Timur ke depan bisa kita sama-sama bawa untuk lebih maju, untuk lebih baik, sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita tiang, yang tiang sangkun tulis dia di mana-mana, kemudian tiang juga sampaikan di mana-mana bahwa kita ingin bagaimana masyarakat Lombok Timur sejahtera. Ketika kita bicara sejahtera, ada datanya ada. Jadi sampai makin niki ada 166.000 masyarakat Lombok Timur yang tergolong miskin. 33.000 diantaranya adalah masyarakat miskin ekstrim masyarakat Lombok Timur. Ini yang tentu menjadi berat untuk kita sama-sama embang ke depan, untuk kita sama-sama tuntaskan ke depan, tentu dengan cara-cara yang sampaikan pada saat kita berkampanye. Oleh karena itu, dukungan dari peligi semuanya bukan sekedar mendukung pada saat kita bercok saja kemarin, pada saat kita nyoblos saja, tapi seterusnya bagaimana Lombok Timur ini aman, bagaimana Lombok Timur ini damai, bagaimana Lombok Timur ini kita tuju dengan satu tujuan yang sama, yaitu maju, kemudian dia lebih baik dan seterusnya. Maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Barang menjadi berat setelah yang lebih ringan pada saat kampanye kemarin. Lebih jauh memilih. Kenapa? Karena pada saat kita kampanye itu kita hanya berbicara semau kita. Kita belum lihat anggaran, kita belum lihat segala macam, asal kita bunyikan saja dia. Tapi maksudnya ada satu pilih. Makin wasak yang terpilih ya berat etok ini. Tetapi
disinilah kita harus bisa memilah, bisa memilih, kemudian bisa bagaimana membuat kebijakan sesuai dengan apa yang sudah kita keluarkan dari mulut kita. Harus kita sampaikan kepada masyarakat. Ini alhamdulillah, kenapa begitu yang terpilih tanggal 27 sore sudah bisa kita menyatakan diri menang. Ini karena memang mungkin ada perasaan itu hanya calon yang punya perasaan itu. Kalau masyarakat umum tidak mungkin punya, hanya calon yang punya perasaan bahwa pada saat pilkada ini yang merasa bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan. Kenapa? Karena keyakinan, karena perasaan pada saat itu bahwa kita insya Allah pasti menang. Nah, sehingga pada saat kita selesai pencoblosan, dari awal dia sudah menyewa konsultan dan menyewa juga quick-count. Quick-count ini adalah hitung cepat. Nah, sehingga pada saat kita hitung cepat, jam 4 lewat 40 menit pada saat itu kita sudah mengetahui diri menang. Tanggal 27 kita dianggap menang. Tanggal 28 yang langsung panggil pejabat nomor timur. Kenapa yang berani panggil pejabat nomor timur? Dia makna wah jadi wakil bupati lain. Dari bidik sabute huruf lalu. Bayangkan sehari setelah pemilihan yang panggil pejabat nomor timur. Pak pejabat, tolong datang ke rumah ini, bawa seluruh mata anggaran APBD tahun 2025. Baik panggil balik tolak ini, walaupun kita belum diumumkan. Firman umumah, lagu setelahnya lagi, sehingga tanggal 28 yang disesuaikan semua anggaran. Janji sawah liwat, kita sudah ngomong di mana-mana. Orang-orang miskin, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bakulan, kita kasih modal. Itu yang kita sampaikan di kampanye. Kemudian sekarang kita sudah dipilih. Begitu dia lihat anggaran, tidak ada anggaran untuk itu. Tidak. Dan bilang, Pak pejabat, pindahkan saya anggaran 25 miliar. Untuk siapa Pak? Untuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, komunitas UKM, dan seterusnya. Nanti yang ngatur dia, siapa yang boleh datang sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan kepada masyarakat. Yang kedua, yang ingat, yang tanya, kapan kita akan berlebaran? Orang bilang Maret Pak. Kalau Maret bisa lolos kita punya janji. Nabi janji kita bilang setiap hari raya Idul Fitri kita akan bagikan paket lebaran kepada orang-orang miskin termasuk masyarakat tertentu. Mau Februari itu ada terpilih, Nabi itu terlantik. Maret sudah harus dibagi ke barang. Kemudian narak barang ini kita. Pindahkan saya uang ini 40 miliar. Sini Pak, buat paket lebaran. Karena ini janji. Banyak itu. Ya. Jadi 200.000 paket. Jadi 200, kalau 200.000 paket berarti 166.000 orang miskin dapat paket itu. Sisanya mana? Inilah untuk masyarakat tertentu. Ini sisanya itu. Nah kemudian yang lain kita bicara di mana-mana. Ada kadus, ada RT, ada kadar, ada BKD, ada guru ngaji, ada marbot masjid, semua kita sebut. Kemudian ada anggaran di Kedah, gitu. Nah, pindahkan juga uang untuk di situ. Nanti dirincikan semuanya. Inilah yang menyebabkan yang menghilang beberapa saat ini. Yang bolak-balik Jakarta untuk bagaimana supaya keuangan daerah kita bisa lebih tinggi, bisa lebih banyak jumlahnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Baru satu mata anggaran namanya dana bagi hasil, tapi bukan dari tembakau,
bukan dari cukai, dana bagi hasil. Yang semula kita dapat 11 miliar, insya Allah tahun 2025 kita akan dapat 61 miliar. Amin. Jadi nggak bisa kita diam. Kalau dia terus tinggal di siku sampai menunggu perhatikan, nggak bisa kita bekerja. Jadi dia harus bekerja dari setelah kita dianggap menang. Sudah mulai kita bekerja. Bukan setelah kita dilantik kita bekerja, dari sekarang kita sudah bekerja. Dari kemarin-kemarin sudah bekerja kita. Termasuk bagaimana pejabat-pejabat yang kosong. Tidak sekali kerjaan. Itu kan harus diisi. Anak dia Kemudian siapa yang harus mengisi? giliran. Ya tentunya bupati terpilih. Bupati terpilih yang mengisi di situ. Itu juga jadi pekerjaan. Dan yang namanya masyarakat kita, apakah dia ASN, apakah dia organisasi, apakah dia lembaga lainnya, apakah dia masyarakat umum, dia sedikit pemilik. Dan tiang yang mendengar kemauan ini menjadi kebingungan, sehingga dia kembalikan dia kepada ada salah satu cerita. Apa cerita itu? Adalah seorang anak dan bapak akan melaksanakan perjalanan kepada 4 kota. Mulailah dia berjalan dari rumahnya menuju ke kota pertama. Bagaimana caranya? Keledai yang dia pakai itu dia tunggang, anak dan bapaknya menunggang keledai ini menuju ke kota pertama. Sampai di kota pertama banyak orang ngomong di situ. Banyak orang ngomong, lah ya kurang ajar bapak ini sama anaknya, keledai ditinggal seperti ini dari perjalanan jauh. Kenapa dua-duanya di atas keledai itu? Mestinya bapak atau anaknya turun satu untuk meringankan beban daripada keledai itu. Nah, mendengar ini, si bapak sama si anak ini mengalah salah satu. Bapaknya mengalah untuk menuju ke kota yang kedua. Jalanlah di kota kedua. Bapaknya menenteng, bapaknya memegang tali, membawa keledai itu. Anaknya di atas keledai. Begitu sampai di kota pertama, lah kurang ajar anak ini. Bapaknya sudah tua, dia ya membawa tali keledai. Enggak, yaitu bapaknya ada di atas keledai. Pindah lagi anaknya untuk menuju ke kota kedua. Anaknya yang bawa tali, bapaknya di atas keledai. Begitu sampai di kota kedua, ribut lagi orang. Wah, ini kurang ajar si anak ini. Bapaknya sudah tua, kok dia malah sekarang anaknya yang bawa ini. Dia bilang apa masyarakat di kota kedua? Ini bapak kurang ajar. Lihat anaknya masih kecil, kok dia yang tenteng, dia yang jalan kaki, dia sementara enak-enakan di atas. Nggak sayang sama anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu mau menuju ke kota berikutnya, si anak sama bapak dia ikat kaki keledai dua-duanya, dia ambil bambu, kemudian dia menggotok, ya, dia gotong barang ini. Begitu sampai di kota berikutnya, apa dia bilang penduduk kota di situ? Ini bapak sama anak sama-sama gila ini. Itulah posisi pemerintah. Ya, itu posisi pemerintah sekarang ini. Jadi antara lain banyak sekali dari, ya contoh saja dari komunitas, nggak usah kita sebut namanya. Semua mau duduk di tempat yang satu. Jadi ada 2, 3, 4, 5 orang mau di tempat satu itu saja. Ini menjadi bapak. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, pemimpin itu bukan sekedar jadi pemimpin, tapi bagaimana melayani. Ini yang paling pokok. Sehingga dia lebih senang dikatakan sebagai pelayan.
Kenapa? Karena kalau memimpin sangat terbatas, kalau melayani itu sangat terbuka. Ya, sangat terbuka kalau melayani. Melayani sangat dekat dengan kebijakan. Dan apapun kebijakan yang sudah kita berikan pada seseorang, bahwa itu pelayanan terbaik di situ, maka mereka harus terima, mereka harus bekerja dengan baik, dan di situ adalah berbagai macam evaluasi ada di dalamnya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan ucapan matur tapias yang setinggi-tingginya, yang seluas-luasnya atas dukungan, atas doa. Sudah kami dipilih, sudah kami dipercayakan, maka dukungan dan doa itu seterusnya kami butuhkan untuk kemajuan Lombok Timur. Jadi kepada keluarga besar dari Bapak Haji Hairuman yang menyampaikan ucapan selamat melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah, mudah-mudahan Bapak Haji Hairuman dan seluruh jamaah yang ikut dalam satu rombongan itu diberikan mabrur, diberikan kesehatan, diberikan kemanfaatan dalam perjalanan sehat selamat ini. Itu saja barangkali, karena dia memiliki ada 4 undangan, 1 undangan kelolosan dari 5 undangan. Nah sekarang tinggal 3. Jadi ampura yang tidak bisa ikut sampai dengan selesai acara ini, dia hanya bisa membantu dengan doa saja. Jadi silahkan nanti ada anggota Bapak Tuan Guru akan menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi nasihat-nasihat, saran-saran terkait dengan umrah, juga hikmah perikanannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih terima maaf. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.